Ya, kemarin memang ada permintaan pertemuan antar pimpinan lembaga negara secara mendadak. Saya sedang berada di Mataram, Lombok, ada yang berada di Riau dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa MK ini lembaga negara yang kita pahami selama ini sebagai lembaga yang super power, dan tidak ada satu lembaga apapun tanpa koreksi. MK lembaga yang tidak bisa dikoreksi, keputusannya final dan mengikat. Mereka terdiri 9 orang, unsur pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. 9 orang ini bisa membatalkan banyak hal, bisa membubarkan partai politik, bisa membalikkan suara rakyat melalui pilkada, melalui pemilihan umum, pemilihan presiden. Kalau mereka korup kan, suara rakyat ini kan bisa bubar, bisa membatalkan undang-undang, dan bisa dengan terobosannya membuat pasal. Ini luar biasa. Padahal mengadili itu kan tidak membuat pasal. Membuat pasal kan urusan legislasi. Kadang-kadang membuat pasal. Nah, ini banyak hal yang kita lihat dengan kewenangan itu yang luar biasa, justru membuat lembaga ini menjadi lembaga yang kita lihat jauh dari harapan. Nah, oleh karenanya kemarin banyak hal yang kita bicarakan. Pertama dengan persoalan munculnya persoalan hakim ini. Ini kan bagian daripada 9 orang. Dan 8 orang tidak bisa lepas dari kesalahan karena mereka yang menunjuk Pak Akil sebagai ketua MK. Dan oleh karenanya kita mengharapkan, namun kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu ya, tidak atau memikirkanlah dan berhati-hati di dalam memberikan keputusan yang sifatnya sangat strategis yang pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa sisa daripada hakim konstitusi ini tidak terlibat dalam kasus ini, kita minta kepada MK untuk segera KPK untuk segera menyelesaikan ya, proses penyidikan dan melihat apakah masih ada hakim konstitusi yang lain terlibat, untuk lebih meyakinkan pada masyarakat bahwa sisanya ini masih dipercaya oleh publik. Nah, yang ketiga, kita menyadari bagaimana yang sering saya sampaikan dengan suara keras sebelumnya, pola seleksi yang sebetulnya menjadikan lembaga-lembaga yudikatif sebagai pilar demokrasi, harusnya ada 3 pilar demokrasi, menjadi lembaga yang tidak independen. Jadi kan kita tahu pilar demokrasi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Justru kita lihat yudikatif ditentukan oleh legislatif dan eksekutif. Akhirnya pilar ini menjadi tidak independen dan cenderung menjadi alat politik karena masuknya orang-orang politik di dalam bagian daripada anggota hakim konstitusi itu. Nah, oleh karenanya ini kan diperlukan langkah-langkah yang cukup maju ya dan berani. Kalau tetap saja pola seleksi seperti demikian, maka harapan kita hakim konstitusi akan menegakkan ya, pola peradilan yang betul-betul adil ini agak diragukan dan masyarakat pasti tidak percaya. Kenapa kita melakukan ini? Karena banyak sekali SMS yang masuk kita minta MK dibubarkan, hukum mati dan sebagainya, minta yang sisanya itu supaya mundurkan diri. Nah, ini kan harus kita respon. Dan masyarakat tahu sesuai dengan amanah konstitusi kita tidak mungkin membubarkan MK. Mereka juga harus tahu kita bukan urusan kita hukuman mati, ada hakim yang menentukan. Jadi masyarakat juga harus diberikan pencerahan, jangan kita emosional. Oleh karenanya kemarin kita mengambil langkah-langkah, Perpu itu salah satu langkah untuk memperbaiki pola-pola yang kita pikirkan ini adalah keliru. Jadi itulah kenapa Perpu itu kita dorong untuk dikeluarkan. Lalu bagaimana dengan pengawasan, pengalihan pengawasan ke komisi yudisial? Ya, ini kan aneh ya, MK ini.
kita sudah 2 kali menyiapkan undang-undang MK. Pertama tahun 2002, saya ingat itu ada undang-undangnya nomor berapa 22 nggak salah, itu dalam Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu hakim-hakim konstitusi kan diawasi oleh Komisi Yudisial, tetapi dengan kewenangannya dibatalkan oleh MK. Jadi mereka tidak diawasi oleh KI. Padahal hakim konstitusi itu kan bagian daripada unsur kehakiman harusnya kan, unsur daripada yudikatif. Harusnya ya ada lembaga yang mengawasi. Tetapi karena kewenangan dia membatalkan, maka kewenangan mengawasi oleh Komisi Yudisial dibatalkan, sehingga menjadi lembaga yang tidak diawasi. Kemudian kita revisi lagi, ya, tahun 2011. MK itu diawasi oleh satu mahkamah, artinya kehormatan, majelis kehormatan konstitusi, terdiri dari ada dari unsur akademisi, dari unsur komisi yudisial, dari unsur pemerintah dan unsur DPR. Itu pun dibatalkan. Jadi itu dibentuk oleh mereka yang unsurnya dia kurangi, unsur pemerintah nggak ada, unsur DPR nggak ada. Jadi memang dengan kewenangan yang mereka miliki, dengan kewenangannya membatalkan apa yang kita anggap itu baik. Makanya hal demikian kita sepakat semua bahwa lembaga ini harus diawasi oleh lembaga yang independen, apapun ceritanya. Kalaupun memang nanti dibutuhkan amandemen konstitusi, mungkin ini bagian daripada amandemen kelima daripada konstitusi gitu. Kalau bagaimana dengan kemungkinan untuk audit internal eksternal sendiri? Ya, kita paham masalah ini tidak terlepas dari birokrasi yang ada di Kesekjenan. Apalagi kita lihat Sekjen itu sudah lebih dari 10 tahun bertahan di sana, tidak ada penyegaran. Kita tahu mutasi itu bagian daripada penyegaran, bagian daripada pembinaan karir, tetapi anehnya Sekjen MK itu sudah keluar dari jabatan hakim konstitusi masih bertahan di sana. Makanya kemarin sepakat untuk dilakukan juga investigasi audit kesekjenan itu ke bawah. Tidak mungkin ini lepas daripada persoalan yang ada di KPK. Itu bagian daripada yang kita sepakat. Oke, Pak, ya. selain pengawasan terhadap MK, apalagi yang perlu diatur dalam Perpu itu, Pak? Ya, masalah seleksi hakim konstitusi. Nanti disepakati antara DPR, tentu kita melibatkan Komisi 3, kemudian Mahkamah Agung dan pemerintah. Itu masalah seleksi, karena itu diatur dalam konstitusi bahwa hakim konstitusi itu dari 3 lembaga ini, 9, 3 dari DPR, 3 dari MK, dan 3 dari pemerintah. Nah, karena menyangkut 3 lembaga ini, harus bicarakan di 3 lembaga ini bagaimana mekanisme seleksi yang betul-betul melepaskan kepentingan politik. Karena megang palu kalau ada unsur politiknya ini berbahaya. Palunya itu bisa membunuh orang, itu mematikan orang, bisa mati kaget. Kan tentu partainya dibubarkan, ya, kan luar biasa. Ya, berbahaya sekali kan. Tidak jelas kepentingan politik, mereka adili, lalu partainya dibubarkan. Orang bisa mati kaget semua. Hanya oleh 9 orang itu kan. Nah, itulah kira-kira yang kita bicarakan. Dan apa perlu juga dalam Perpu itu memangkas untuk keperluan untuk menangani pilkada, Pak, MK, Pak? Salah satu bagian yang kita bicarakan dulu kan sengketa pemilu kada ini kan di ranah Mahkamah Agung kan. Kemudian Mahkamah Agung membuat surat khawatir hakim-hakimnya terkontaminasi persoalan dan sebagainya. Katanya ada kesepakatan akhirnya dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi rupanya sama saja. Ini persoalan manusia kok. Jadi siapa saja yang mengadili, kalau manusianya bobrok ya tetap aja bobrok kan gitu. Oke ya. Pak sekali Pak. Pak, katanya Pak Cahyokumolo itu ada mensinyalir keterlibatan politik SBY dalam ini, Pak, dalam kekuasaannya menempatkan orang-orangnya di MK. Bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara politik ya kalimat itu sih nggak salah ya kalau kita bicara politik ya. Tapi kita lihatlah apakah Pak SBY melakukan itu selama ini. Kalau Pak SBY dengan kekuasaan bisa saja melakukan itu, menggalang kekuatan yang dari DPR pun ya bisa kendalikan, ya, apalagi dari pemerintah, dari hakim agung bisa dia kendalikan, tetapi nyatakan dia tidak kendalikan. Jadi kalau bahasa politiknya sah-sah saja, tetapi kita bicara fakta, kinerja. Apakah memang SBY mengendalikan itu? Kalau Pak SBY mau,
Misalnya kalau tipikal kita misalkan ya mau mengatur semuanya bisa saja itu terjadi. Kita kondisikan dari DPR kita juga yang pegang, dari Mahkamah Agung kita pegang, mau apa? Tapi nyatanya kan tidak. Makanya pola ini berbahaya bagi pemimpin yang sangat ambisius, bagi pemimpin yang ingin melanggengkan kekuasaan. Ini berbahaya pola seleksi yang demikian. Kenapa? DPR bisa dia kendalikan, Mahkamah Agung bisa dikendalikan. Untung presiden kita nggak punya tipikal seperti itu sih. Kalau punya tipikal seperti itu, artinya MK di bawah kendalinya, tapi nyata kan tidak kan? Nah itu kan persoalannya. Nyatanya MK kan berjalan dengan pikirnya sendiri. Nah, saya kira begitu. Ya.